Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ratnasari dengan NIM 082111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi 2. Dalam UAS mata kuliah ini terdapat 3 soal. Dalam video ini saya akan mengerjakan soal nomor 3. Langsung saja saya akan share screen soalnya terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, saya cukup menggunakan Zoom sebagai media untuk menjelaskan atau mempresentasikan. Lalu saya menggunakan stylus pen untuk menuliskan segala hal yang ingin saya jelaskan. Ketentuan dari soal nomor 3, ujian akhir semester Fisika Komputasi 2, mengenai DFT dan FFT. Soalnya, ada 3 alur pekerjaan. Yang pertama, menjelaskan terkait Fourier transform. Yang kedua, menjelaskan perbedaan DFT dan FFT. Yang ketiga, baik DFT ataupun FFT dijelaskan secara rinci meliputi konsep rumusan analitik, proses mengubah rumusan analitik menjadi numerik, serta menjelaskan hubungan persamaan numerik yang didapat dengan algoritma kupu. Ketentuannya yang pertama, referensi pengerjaan luas. Nomor 3 bisa dilihat melalui channel YouTube Komputasi Indonesia, video terkait FFT dan DFT. Yang kedua, proses penjelasan atau penurunan rumus dari rumusan analitik menuju numerik dijelaskan melalui dari Word atau kertas kosong. Yang ketiga, penjelasan terkait apa itu Fourier transform dan perbedaan DFT serta FFT boleh dijelaskan melalui PPT atau Word atau segala perangkat yang bisa membantu. Nomor 4, setiap pembuatan video harus menampilkan wajah kita. Dan yang terakhir, video UAS soal nomor 3 boleh di-cut, tapi tidak boleh menghilangkan kesinambungan cerita. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan secara lisan terlebih dahulu terkait soal nomor 3 ini. Jadi konsep transformasi Fourier adalah teknik matematis yang memecah fungsi kompleks menjadi sejumlah sinus dan kosinus sederhana. Ini memungkinkan analisis sinyal atau fungsi dalam dominan frekuensi, memberikan wawasan tentang komponen frekuensi yang ada dalam suatu sinyal. Jadi proses untuk mengubah rumusan analitik jadi numerik yang akan saya jelaskan menggunakan stylus pen nanti, yaitu dalam praktiknya ketika bekerja dengan data terbatas, kita beralih ke transformasi Fourier discrete atau yang biasa kita sebut sebagai DFT. Proses ini melibatkan diskretasi waktu dan frekuensi untuk menerapkan rumus transformasi pada data diskret. Jadi perbedaan antara DFT dan FFT sendiri, yang pertama, konsep dari DFT itu transformasi Fourier yang diterapkan pada data diskret atau tersegmentasi. Lalu proses numeriknya melibatkan perhitungan eksponen kompleks yang dalam implementasi naif memiliki kompleksitas O n kuadrat. Sedangkan untuk fast Fourier transform atau konsep algoritma efisien untuk menghitung DFT. Untuk proses numeriknya lebih efisien daripada DFT dengan algoritma cepat seperti Collet-Touquet yang memiliki kompleksitas O n log n. Dari DFT dan FFT ini konsepnya yaitu mengubah sinyal diskret jadi representasi frekuensi itu untuk DFT. Sedangkan untuk FFT, implementasi cepat dari DFT untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Rumusan analitiknya dari DFT sendiri yaitu sesuai dengan rumus DFT di atas atau yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi di DFT nanti ada rumusan secara analitik dan numeriknya yang akan saya tuliskan menggunakan stylus pen ini. FFT menggunakan algoritma seperti Collet-Touquet yang memecah transformasi menjadi operasi yang lebih kecil mengurangi kompleksitas perhitungan. Jadi itulah penjelasan secara singkat saya mengenai DFT dan FFT. Dan yang terakhir tadi kan ada algoritma kupu. Apa sih hubungannya?
Jadi algoritma kupu adalah salah satu jenis algoritma FFT yang digunakan untuk menghitung DFT secara efisien, terutama untuk N yang merupakan perangkat dari dua hal ini. Jadi bekerja dengan memecahkan masalah DFT menjadi submasalah yang lebih kecil. Algoritma kupu memanfaatkan sifat periodis sinyal untuk mengurangi kompleksitas perhitungan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan secara tulisan untuk soal nomor 3 ini. Jadi, langsung kita mulai. Nah, di sini ada fast Fourier transform terlebih dahulu ya. Atau FFT. Nah, deret further di sini dapat saya tuliskan fx sama dengan sin x plus sin 2x plus sin 3x plus sin 4x dan seterusnya. Nah, di sini juga dapat kita hasilkan grafik. Model grafiknya ada bermacam-macam. Yang pertama, bisa berbentuk seperti ini. Lalu, seperti ini ditambah dan seterusnya. Lalu, kita bisa menuliskan persamaan Ft sama dengan sin T plus sin 2T min 2 sin 5T. Nah, ini termasuk satu, 2, dan 3. FW. Nah, FW ini memiliki grafik. Jadi ini ada garis-garis lurus. 1, 2, 5. Dan di sini W, sini FT. Nah, di sini FT di sini sama dengan sin 2T plus sin 2,1T plus sin 2,2T dan seterusnya. Lalu FW di sini juga memiliki grafik yang saling berdekatan. Di sini FW, di sini W, di sini 2, 21, 22. Nah, lalu ada grafik dengan model demikian. Di sini W, di sini FW. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya?
mengubah FT menjadi FW. Bentar, saya hapus terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengubah FT menjadi FW? Nah, tentu saja tadi kan perbedaannya demikian. Jadi pokoknya grafiknya itu sama seperti ini. Lalu bagaimana cara kita mengubah dalam bentuk ini? Caranya yaitu langsung saja saya tuliskan persamaannya, yaitu FW sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga FT I WT DT. Nah, ini termasuk persamaannya. Lalu di sini transformasi Fourier. Itu mengubah domain waktu dan mengubah domain frekuensi. Jadi, persamaan analitiknya yaitu FW sama dengan integral tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga FT E I W T DT. Nah, ini merupakan persamaan secara analitik. Jadi, mengubah fungsi waktu dan mengubah fungsi frekuensi. Jadi, lalu untuk FK di sini sama dengan bar N kecil sama dengan 0, N besar min 1, F N E min I 2 pi per N kali KN. Nah, ini termasuk DFT Fourier transform secara numerik. Dari persamaan ini bisa diubah ke persamaan ini.
Selanjutnya dapat kita tuliskan E I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. E min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. FK di sini ber N sama dengan 0, N min 1, Fn cos 2pi per N kali Kn min ber N dengan 0, N min 1, Fn sin 2, 2pi per N Kn. Nah, ini termasuk bilangan real. Sedangkan ini termasuk bilangan imajiner. Perbedaannya dapat saya gambarkan dalam plot grafik itu sebagai berikut. Ini untuk real dan ini untuk imaginary. Jadi untuk DFT itu K sampai K itu data yang dihitung. Ini data yang dihitung. Lalu sedangkan DFT, FFT, K sampai K itu, ini kan kalau DFT langsung lurus data yang dihitungnya. Sedangkan kalau FFT tidak bisa langsung lurus, dia akan terbagi menjadi dua tahap. Pertama dia akan lurus, lalu dia akan dilanjutkan patah-patah. Seperti yang telah saya jelaskan secara lisan tadi. Jadi, dia akan memecah suatu masalah menjadi lebih kecil lagi agar mudah diselesaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ini dihitung, yang ini dihitung dan yang ini dibagi. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya saya akan menuliskan perumusannya, yaitu FK sama dengan bar N sama dengan 0, N sama dengan min 1, F N E min I 2pi per N dikali KN. Nah, ini untuk di FT. Jadi, ini yang dihitung itu tadi FK sama dengan bar N 0, N per 2 min N per 2
min 1 Fn E min I 2 Pi per N kali Kn. Ditambah bar N, N per 2, N min 1, F, N E min I 2 Pi N kali Kn. Jadi dapat kita tuliskan kembali menjadi FK sama dengan bar N kurang ke bawah ya teman-teman. FK sama dengan N0, N per 2 min 1, Fn E min I 2 N per NKN plus N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus N per 2, E min I 2 Pi per N dikali K. Bentar saya akan menurunkan ini. Dikali K kali N plus N per 2. FK sama dengan bar yang ataskan kembali. FK sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn E min I 2 I NKN plus Fn plus N per 2 E N per 2 E min I 2 pi per NKN E min I pi K. Nah, tutup kurung. FK sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus Fn per N per 2 E min I pi K, E min I 2 pi per N kali Kn. Di sini kita mendapatkan E min I N K sama dengan cos K pi min I sin K pi sama dengan cos K pi sama dengan min 1 K. Nah, dari sini kita memperoleh FK sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus Fn plus N per 2 bentar ini teman-teman kurang ke bawah. Saya tuliskan kembali ini terlebih dahulu. Cos kaki kemudian min 1 K
Di sini diperoleh FK sama dengan ber N dengan 0, N per 2 min 1. Fn plus Fn plus N per 2 min 1 K. E min 1 2 pi per N kali Kn. Nah, K di sini termasuk 2K ini genap, dalam artian dia genap, sedangkan K sampai 2K plus 1 ini termasuk ganjil. Nah, langsung saja ini kita tuliskan F2K sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, sebentar, ini kurang ke bawah. Nah, di sini bisa kita tuliskan FK F2K sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus Fn plus N per 2, E min I 2Pi per N per 2 Kn. Lalu di sini kita bisa tuliskan F2K plus 1 sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn min Fn plus N per 2 kali E min I 2Pi per N 2K plus 1 kali N. Sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn min Fn plus M per 2, E min I 2 pi per N per 2 Kn, E min I 2 pi per N kali N. Nah, di sini kita bisa memperoleh, kita ke ataskan terlebih dahulu, kita bisa memperoleh F2K sama dengan bar M kurang ke bawah. F2K sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus Fn plus N per 2, E min I 2 pi per N per 2 Kn. Lalu di sini untuk ganjilnya, ini untuk genap, sedangkan untuk ganjilnya F2K plus 1 sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn min Fn plus N per 2 kali E min I 2 R plus N dikali N, E min I 2 pi per N per 2 Kn. Ini untuk ganjil.
Kita peroleh W sama dengan E min I 2Pi per N. Lalu kita bisa peroleh kembali F2K sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2, N besar ya teman-teman di sini. Min 1 kali Fn plus Fn plus N per 2 W2KN. Lalu di sini F2K plus 1 sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1 dikali Fn min Fn plus N per 2 Wn W2N. Gn-nya di sini sama dengan Fn plus Fn plus N per 2. Hn-nya sama dengan Fn min Fn plus N per 2 Wn. Nah, dari sini diperoleh F2K sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1, Gn W2KN. F2K plus 1 sama dengan bar N sama dengan 0, N per 2 min 1, Hn W2KN. Nah, ini merupakan FFT, fast Fourier transform. Selanjutnya kita bisa ilustrasikan grafiknya menjadi FK sama dengan di sini ada misalkan ada sebuah grafik, lalu di sini FA, nah di sini N. Nah di sini ada titik-titik gelombang yang terbentuk. Lalu yang terakhir kita bisa peroleh FK sama dengan F1 plus F5 W2K plus F2 plus F6 W2KN plus F3 plus F2 W2KN plus FA plus F theta W2K. Nah, begitulah penjelasan secara analitik dan numeriknya beserta perbedaan dari FFT dan DFT yang telah saya jelaskan baik secara lisan maupun secara tulisan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.